Assalamualaikum Pak Ajmi. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana Gimana kabarnya Pak? kabarnya, Bu? Oh, Alhamdulillah sehat. Bapak iya, gimana kabarnya? saking semangatnya ini saling saling berbarengan nanya kabarnya. Alhamdulillah baik, Bu. Kabarnya. Alhamdulillah. Iya ya. Eh, saya dengar ada informasi besok Bapak akan mengadakan coaching ya Pak? Iya, Bu. Ada teman-teman rekan sejawat lah yang mau cerita-cerita terkait adalah permasalahannya. Iya, begitu. Jadi apa yang target apa yang Bapak harapkan dari percakapan coaching besok? Seperti yang sudah sebelumnya kita lakukan, Bu, mungkin nanti saya tentu akan mengikuti alur Tirta dan menggali permasalahan, menggali potensi yang ada pada teman saya sehingga muncul solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh rekan saya tersebut. Oke. Lalu kompetensi apa yang Bapak harapkan dari percakapan besok Pak dengan coaching? Tentunya saya akan mengembangkan kompetensi dari coach tersebut sehingga bagaimana nanti coach itu mampu dengan sendirinya menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Lalu setelah kompetensi, lalu indikator yang Bapak harapkan Pak dari tercapainya percakapan besok apa kira-kira Pak? Ya harapan saya sih, Bu, mudah-mudahan ya setelah percakapan coaching besok ini rekan saya coach lah ya nanti mampulah menyelesaikan permasalahannya melalui dirinya sendiri. Artinya dia mampu menggali potensi sehingga dapat memberikan solusi pada dirinya sendiri sehingga dia mampu menyelesaikan permasalahannya. Begitulah kira-kira, Bu. Ya, luar biasa sekali ya Pak. Berarti Bapak sudah memahami alur yang mau dilaksanakan besok pada percakapan coaching. Insya Allah, Bu, mudah-mudahan. Ya, Mohon doanya ya, Bu. mudah-mudahan sukses ya Pak Ajmi ya. Amin, 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 insya Allah. Oke, terima kasih Pak Ajmi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Selamat siang Pak Azmi. Apakah Bapak punya waktu luang hari ini Pak Azmi? Selamat siang Pak Arif. Kalau waktu untuk Bapak apa sih yang enggak? Mudah-mudahan hari ini pun saya banyak waktu ini. Apa yang bisa saya bantu ini Pak Arif? Begini Pak Azmi, saya pengen curhat Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya Pak? Wah, dengan senang hati Pak Arif. Apa yang bisa saya bantu ini? Coba Bapak ceritakan. Sebenarnya begini Pak. Saya pengen mencari solusi dari permasalahan saya ini loh Pak. Apa itu permasalahannya Pak? Coba Bapak spesifikkan dulu. Begini Pak, Senin depan saya akan menjadi pembina upacara Pak pada HUT ulang tahun PGRI Pak. Tapi Pak, saya kurang percaya diri loh Pak. Oh, Bapak mau jadi pembina upacara. Kemudian kurang percaya diri. Seperti itu ya, Pak? Iya betul. Kurang percaya diri itu bagaimana ini Pak Arif yang Bapak maksud? Begini Pak, kalau seumpamanya saya memberikan arahan dan bimbingan pada saat upacara itu, saya merasa takut Pak, atau kurang tepat dalam kata-kata saya, seperti itu loh Pak. Oh, berarti Bapak takut ya, takut salah atau takut salah bicara gitu ya. Kalau boleh tahu nih Pak, canggung, takut, salahnya yang bagaimana itu Pak Arif? Kalau saya yang takutnya itu Pak, misal waktu pengarahan saya merasa
penyampaian saya itu kurang tepat loh Pak. Gitu Pak. Oh, seperti itu ya Pak. Saya boleh bertanya nggak ini Pak Arif ya? Silakan. Selama ini biasakan kalau jadi pembina di hari Senin, apa yang Bapak Memberikan lakukan? pengarahan dan bimbingan kepada murid dengan memberanikan diri aja Pak. Sesuai tema yang akan saya sampaikan pada hari itu Pak. Seperti itu Pak. Jadi Pak, kira-kira bagaimana Pak? Dari apa yang Bapak lakukan itu kira-kira seperti tadi, memberanikan diri dengan kemampuan yang Bapak miliki, itu kepercayaan diri Bapak muncul nggak kira-kira? Muncul kayak sih Pak. Saya merasa lebih semangat juga Pak dari memberanikan diri itu Pak. Bagaimana respon dari rekan guru atau siswa ketika Bapak memberikan bimbingan? Sepertinya Pak, respon mereka cukup baik Pak dan memahami arahan yang saya sampaikan loh Pak. Responnya cukup baik ya Pak ya. Iya. Kira-kira kalau nanti kan Bapak mau jadi pembina nih pada HUT PGRI. Iya Pak. Bapak mampu nggak seperti yang Bapak biasa lakukan pada hari Senin? Sepertinya mampu sih Pak, kalau saya rasa. Nah, kalau begitu, bagaimana dalam menghilangkan perasaan yang kurang percaya diri itu? Iya. Bagaimana umpamanya supaya Kemudian menentukan hal yang akan saya sampaikan nantinya atau temanya apa pada menarik daripada siswa dan teman sejawat apa materi yang akan saya sampaikan sehingga mereka merasa ikut ataupun merasakan kemeriahan daripada HUT PGRI itu kan Pak. Artinya siswa dan rekan sejawat itu berinteraksi lah ya dengan apa yang Bapak sampaikan tadi ya? Iya Pak, betul. Jadi dari bincang apa yang apakah Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak tadi? Sudah kayaknya Pak. Saya setelah berbincang dan sharing dengan Bapak, kayaknya saya sudah menemukan arah dari solusi permasalahan saya Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah kepada Bapak yang sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ini Pak. Iya Pak, sama-sama. Mudah-mudahan nanti waktu pembinanya percaya diri ya Pak ya, tetap semangat ya. Oke Pak, amin Pak. Halo Pak Arif ya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Sekali lagi saya ucapkan Pak Azmi atas coachingnya kepada saya Pak Azmi. Terima kasih sama-sama Pak Arif. Ya. Oh ya Pak Azmi, gimana nih hasil coachingnya semalam dengan Pak Arif Pak Azmi? Alhamdulillah Bu, coaching sama Pak Arif semalam berjalan lancar, berjalan sesuai harapan lah Bu. Nah, dari hasil coaching semalam itu, kompetensi apa lagi yang sebenarnya ingin Bapak lakukan dari hasil coaching tersebut, Pak? Dari hasil coaching kami semalam, Bu, yang ingin saya gali lagi sebenarnya, yang ingin saya kembangkan itu bagaimana si coach itu mampu berinteraksi dengan rekan sejawatnya maupun membangun rasa percaya dirinya. Selain sebagai pembina pada upacara juga mampu mengembangkan public speaking.
dan tentunya bagaimana si coach itu mampu menggali potensi yang ada dalam dirinya sehingga setiap apa masalah yang dihadapi si coach tersebut mampu mengatasinya. Kira-kira seperti itulah, Bu. Berarti hasil coaching semalam itu sudah menemukan solusi ya Pak ya? Ya alhamdulillah Bu, ternyata coachnya punya semangat gitu kan Bu, sehingga saya merasa senang, bangga dengan sendirinya coach itu sendiri bisa menemukan Bu solusinya. Tentunya memang dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Ya alhamdulillah Bu, sudah ketemulah solusi untuk si coach tersebut. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Semoga Bapak sukses ke depannya, lalu bisa melakukan kegiatan coaching dengan rekan-rekan sejawat di sekolah. Begitu ya Pak Azmi ya? Iya, insya Allah mudah-mudahan Bu. Iya, terima kasih Pak Azmi. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Arif. Bapak hari ini sibuk apa enggak ini Pak? Waalaikumsalam Bu Nur. Nggak sibuk-sibuk banget kok Bu. Baru selesai koreksi UTS anak-anak ini. Soalnya tadi lagi UTS di sekolah Bu. Bapak punya waktu sebentar. Bisa Bu. Insya Allah bisa. Apa sih buat Ibu? Ada gini Pak yang ingin saya sampaikan. Apa itu Bu ya? Kira-kira? Silakan saja Bu kalau ingin Ibu sampaikan. Gini Pak, saya hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching dengan salah satu rekan guru saya. Saya ingin meminta Bapak sebagai pemantau atau observer, apakah Bapak punya waktu untuk bersedia? Siap Bu, insya Allah Bu. Kebetulan hari ini pun waktu saya agak luang kok Bu. Terima kasih Pak sebelumnya atas waktunya ya Pak. Iya Bu. Tapi gini Bu, dalam melaksanakan coach nanti Ibu harus tahu juga ya kompetensi coach seperti apa kira-kira Ibu tahu itu nanti ya Bu ya. Insya Allah saya tahu Pak. Gini, yang pertama-tama dalam praktik coaching itu yang harus kita miliki itu adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam percakapan. Maksudnya pada saat melaksanakan coaching dengan rekan kita, pikiran kita itu enggak bercampur aduk berpikir yang lain, kita harus fokus kepada coach kita. Lalu selanjutnya kita bisa menjadi pendengar yang aktif dari gestur tubuh, dari lisan. Lalu kita juga harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mana pertanyaan itu juga bersumber dari pernyataan si coach. Seorang coach harus mampu menggali potensi dari coachingnya itu sendiri Pak. Begitulah Pak kira-kira menurut pendapat saya. Hebat sekali. Udah paten kali lah Ibu itu. Benar sekali, ketiga aspek tersebut Bu merupakan kompetensi inti dalam mengembangkan coach tersebut Bu, yang nantinya ingin dikembangkan bersama rekan Ibu nantinya. Iya, saya juga Pak, kompetensi yang ingin saya tampilkan nanti adalah bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan menggali potensi yang ada pada coach saya nanti, dengan harapan ide-idenya akan muncul sendiri dari coach itu nanti Pak. Bisa Ibu jelaskan secara spesifik kompetensi mana yang ingin Ibu observasi Bu? Nah, gini Pak, dari percakapan nantinya itu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, yang mana potensi yang pada coach itu akan muncul sendiri ide-ide baru, sehingga si coach itu sendiri yang mampu menyelesaikan permasalahannya dengan idenya sendiri, begitu Pak. Wah, kalau begitu silakan Bu, lanjutkan aja praktik coaching Ibu. Saya jadi nggak sabar kelihatannya Bu. Sudah Ibu kayaknya seperti menguasai. Insya Allah
Saya akan menjadi pengamat nantinya, ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum Pak. Iya Bu, Waalaikumsalam Bu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ajmi, gimana kabarnya nih Pak Ajmi? Waalaikumsalam, Bu Nur. Alhamdulillah baik, Bu. Nggak lagi sih, Bu Nur Halimah kan? Oh enggak lah Pak, kebetulan lagi banyak waktu luang ini Pak. Ada apa ini Pak? Katanya mau ngobrol tentang apa ini Pak? Iya, Bu. Ada ini sesuatu lah yang ingin saya obrolkan sama Ibu. Minta semacam pencerahan lah dari Ibu. Masalahnya nggak jauh-jauh lagi, Bu. Masih tentang pembelajaran murid lah, Bu, di kelas. Oh, jadi tentang masalah hari ini itu tentang pembelajaran Bapak di kelas ya Pak ya? Iya, Bu, dengan murid saya, Bu. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Bapak dapatkan Pak? Ini, Bu. Saya ingin mengetahui bagaimana sih, Bu, supaya ini masalah antusias belajar ya, Bu. Saya ingin tahu caranya supaya antusias belajar anak-anak itu konsisten gitu, Bu. Jadi anak-anak antusias mengikuti pembelajaran. Saya perhatikan memang akhir-akhir ini mereka kadang-kadang terlihat jenuh gitu, Bu. Oh, berarti masalah pembelajaran di kelas ini mengenai antusias siswa ya Pak dalam pembelajaran ya. Betul, Bu. Itulah masalahnya, Bu. Iya. Kalau begitu, menurut Bapak, situasi dan kondisi seperti apa yang mencerminkan kalau murid-murid itu antusias dalam belajar, Pak? Kalau menurut saya nih, Bu, ciri-ciri anak yang antusias dalam belajar itu menunjukkan rasa keinginan tahuannya. Artinya ada keinginan tahuan yang sangat besar. Bisa itu jadi dengan cara dia bertanya maupun memberikan tanggapan. Kadang-kadang kalau udah nggak fokus, Bu, saya aja yang bertanya, anak-anak nggak respon, Bu. Nggak respon menjawab apa yang saya tanya gitu, Bu. Oke. Saya setuju dengan pendapat Bapak mengenai indikator siswa yang antusias tersebut. Lalu, menurut Bapak, dari indikator-indikator tersebut ya Pak ya, indikator mana yang sudah ada sebenarnya pada murid Bapak ketika pembelajaran? Yang menjadi kekuatan ya, Bu, indikator yang sudah ada itu semangat mereka, Bu. Kalau ketika belajar di kelas, mereka semangat, Bu. Tapi semangatnya itu enggak lama, sebentar, paling 20-30 menit lah, Bu. Jadi awalnya semangat. Tiba-tiba akhirnya ngedrop gitu, Bu. Menurut saya seperti itu, Bu. Tapi memang orang itu punya semangat, Bu. Ya, semangatnya di awal ya Pak. Iya, Bu. Jadi kalau begitu, ide atau tindakan apa yang sudah Bapak lakukan untuk meningkatkan antusiasme murid-murid, Pak? Sebenarnya sih, Bu, saya cukup lumayan sering lah saya katakan kalau sedang melaksanakan pembelajaran itu dengan video atau menggunakan InFocus lah, Bu. Saya lihat memang anak-anak antusias karena mungkin namanya anak-anak ya, Bu, kebutuhan anak itu kan memang lebih tertarik, apalagi dia ada audio dan ada visualnya begitu, Bu. Tapi kan yang jadi masalah, Bu, InFocus di sekolah kita kan cuma satu, Bu. Kadang-kadang rebutan, bahkan saya sama Ibu sering rebutan InFocus. Jadi gitu, Bu. Jadi permasalahan juga, Bu. Gitu. Ya, berarti kalau kita menggunakan InFocus ada keterbatasan ya, Pak. Iya, Karena Bu. harus berbagi dengan
rekan-rekan yang lain. Lalu kira-kira cara lain apa yang sudah Bapak lakukan untuk meningkatkan antusias belajar murid-murid, Pak? Hmm, saya jadi ingat nih Bu, ada pernah teman saya ngobrol-ngobrol lah gitu kan, ibu kelas 1, kebetulan sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Itu pernah melihatkan modul-modul yang ada di platform apa itu Bu? Merdeka Mengajar gitu Bu. Iya, Ada iya. yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Pak. Betul itu, Pak. Iya, bahkan saya diarahkan gitu kan melihat aplikasinya. Di Oke. dalamnya ada modul-modulnya, ada Iya, contoh konkretnya ketika mengajar gitu Bu. iya, Menggunakan berdiferensiasi. iya. Ada video-video inspirasi juga di dalamnya itu, Pak. Iya Bu, dari video itu kelihatan memang anak-anak lebih antusias kalau berdiferensiasi karena mungkin si anak merasa terpenuhi masing-masing kebutuhan karena kebutuhan anak-anak itu kan Bu berbeda-beda. Jadi saya rasa mungkin termasuklah Bu idenya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Wah, itu bagus sekali ya, Pak. Ketika kita bisa belajar menggunakan platform Merdeka Belajar, kita juga bisa menggunakan video-video yang ada di dalamnya ya, Pak ya. Iya Bu. Kapan kira-kira menurut Bapak bisa dilaksanakan ide tersebut, Pak? eh Rencana saya Bu 1 atau 2 minggu ini saya fokus dulu mempelajari berdiferensiasi itu bukan sebelumnya kan saya hanya melihat-lihat Bu. Jadi mungkin di awal-awal ini saya akan lebih mempelajari dulu termasuk mengakses platform Merdeka Mengajar. Setelah itu mungkin ya 3 minggu dari sinilah mungkin udah bisa saya laksanakan Bu. Oke, luar biasa sekali ya, Pak. Lalu menurut Bapak gini, selanjutnya siapa yang Bapak butuhkan untuk mendampingi Bapak melaksanakan kegiatan tersebut atau dukungan apa nih yang Bapak butuhkan? Kalau saya Bu, mungkin pertama saya mungkin semacam koordinasi lah ya kepada Bapak Kepala Sekolah mengenai rencana saya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian sekaligus lah meminta beliau untuk langsung memantau saya Bu. Tapi Ibu mendukung nggak saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Wah, kalau gitu sangat mendukung sekali, Pak. Saya tahu itu berdiferensiasi itu pembelajaran yang mempertimbangkan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Itu luar biasa, Pak, kalau kita bisa menerapkannya di pembelajaran di kelas, Pak. Iya Bu. Jadi semangat nih kalau udah ada dukungan dari kepala sekolah, dari Ibu juga gitu Bu. Lalu dari hasil percakapan kita yang singkat ini, Pak, ide bagaimana nanti yang konkret nih yang bisa Bapak laksanakan? Eh, saya mendapatkan ide segar nih Bu. Bagaimana cara untuk memunculkan atau eh, menstimulus antusiasme anak-anak itu ternyata selain bisa dengan melaksanakan pembelajaran dengan media infocus, selanjutnya juga bisa dengan memenuhi kebutuhan belajar anak nih yang berbeda-beda dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu. Saya kira saya sudah sangat mendapatkanlah pencerahan. Saya patut berterima kasih ini sama Ibu ya. Sudah bersedia membantu saya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak, saya juga berterima kasih kita sudah bisa coaching bersama. Mudah-mudahan kita terus melaksanakan kegiatan diskusi supaya pembelajaran kita bisa tercipta menjadi pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan ya Pak. Siap Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Azmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah Pak Arif nih
kegiatan coaching tadi selesai dengan baik. Gimana nih menurut pengamatan Bapak, Pak, percakapan coaching kami, Pak? Alhamdulillah ya selesai lancar. Hebat kegiatan coachingnya, sungguh luar biasa. Ya tadi, alhamdulillah sudah dapat solusinya ya, Bu Nur Halimah. Iya, Pak, alhamdulillah bisa Pak Azmi tadi sudah bisa menggali potensinya. Saya juga bisa menggali potensi Pak Azmi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Iya betul. Setelah saya simak kegiatan coaching Ibu tadi, aduh, ada hal yang mungkin mau dievaluasi, kira-kira apa yang ingin direfleksi Ibu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak sudah mau jadi observer. Ada 3 kemampuan pada saat coaching tadi. Ada satu hal yang kurang maksimal yaitu kehadiran penuh. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena pas coaching tadi sempat saya kurang fokus Pak kepada coaching. Alasannya apa ya Bu kira-kira? Ada beberapa hal yang mengganggu pikiran saya, Pak. Ada tugas lain atau apa gitu Bu? Betul sekali, Pak. Ada pekerjaan yang memang seharus selesai hari ini juga, Pak. Oh, jadi itu yang membuat Ibu kurang fokus. Tadi ya, apa ini ke depannya untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Mudah-mudahan untuk kedepannya saya akan melaksanakan coaching terbebas dari beban-beban pikiran yang mengganggu, Pak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar saya bisa memanfaatkan waktu dengan baik, Pak. Oh, ya jadi kunci dari pernyataan Ibu itu adalah manajemen waktu ya Bu ya? Iya, betul sekali, Pak. Oh, oke. Semoga sukses ke depannya ya Bu. Iya, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Siang nanti Bapak akan melakukan coaching dengan model cerita ya Pak. Sebelum pelaksanaannya, ada beberapa hal yang perlu saya tahu informasi dari Bapak selaku coach. Selamat siang, Waalaikumsalam Pak Azmi. Iya Pak. Pak Arif, nanti waktu pelaksanaan coaching, target apa yang ingin Bapak peroleh dari hasil coaching nantinya? Target atau hal yang ingin saya capai ada beberapa ini Pak soalnya. Di antaranya adalah menggali informasi. Tujuan utamanya itu mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach tersebut Pak. Menggali rencana aksi yang didiskusikan. Lalu komitmen coaching melaksanakan hasil atau solusi coaching nantinya. Lalu tanggung jawabnya seperti apa gitu Pak. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari coach itu Pak? Begini Pak, saya akan lebih menekankan kepada menggali potensi coach tersebut supaya mampu mencari solusi atas masalah yang dihadapinya Pak Azmi. Oh, begitu ya. Artinya Bapak berusaha untuk menggali potensi yang ada pada coach itu sendiri ya Pak? Iya, betul. Kompetensi inti. Kompetensi inti apa yang ingin Bapak observasi pada saat coaching itu sendiri Pak? Yang ingin saya observasi pada coaching ini Pak, kemampuan coaching menyelesaikan masalahnya Pak dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kompetensi yang dimiliki coach tersebut Pak Azmi. Indikator kecapaian yang ingin dicapai itu apa Pak? Seperti ini Pak, misalnya memberikan motivasi penguatan agar coach dapat menyelesaikan masalahnya dan mencari solusinya Pak supaya bisa menjalin kolaborasi yang baik
dengan rekan sejawat ataupun sesama guru, Pak. Baik, terima kasih Pak Arif. Saya kira Bapak sudah sangat siap untuk melakukan coaching nantinya. Mudah-mudahan lancar, kemudian sesuai dengan harapan apa yang ingin dicapai dapat terlaksana ya Pak. Iya Pak, terima kasih juga Pak atas dukungannya. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Pak Arif. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam Pak, selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak, Pak Arif. Iya Bu, sama-sama Bu. Ada apa ini ya Bu ya yang ingin kita bicarakan? Ada kendala atau masalah yang harus kita selesaikan Bu Nur Halimah? Begini Pak, ada beberapa kendala atau kesulitan yang saya alami ketika mengajarkan materi peta pulau besar di Indonesia Pak, khususnya di kelas 5. Oh, jadi apa tujuan yang ingin kita capai ya dari percakapan kita nantinya ini Bu, kira-kira? Saya ingin bantuan ataupun solusi dari Bapak Arif terkait strategi atau metode apa yang bisa saya gunakan supaya dalam pembelajaran ini lebih menarik perhatian murid-murid saya sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan, Pak. Baik, bisa Bu ceritakan apa saja kendala yang Ibu rasakan dalam mengajarkan materi-materi tersebut. Silakan. Begini Pak, di kelas 5 ini ada materi tentang peta 5 pulau besar di Indonesia. Nah, dalam pembelajarannya itu saya bingung media apa yang harus saya gunakan dalam menjelaskannya kepada siswa. Ketika materi ini diulangi, untuk menyebutkan 5 pulau besar di Indonesia saja mereka kesulitan gitu Pak. Oke. Lalu selama pembelajaran ini apa saja yang sudah Ibu lakukan ya kira-kira Bu? Sebenarnya saya sudah mencoba untuk mengeprint gambar peta 5 pulau besar Pak. Saya cetak dari hasil print, tapi gambar yang dicetak itu kan tidak terlalu besar. Saya harus menunjukkan gambar peta tersebut satu-satu kepada murid. Nah, kemudian pembelajaran selanjutnya itu saya print per bangku, saya perbanyak kembali. Namun, usaha tersebut belum maksimal juga, Pak, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oh, seperti itu. Ibu pernah tidak menanyakan kepada murid kesulitan yang mereka hadapi dalam pembelajaran Ibu ini, kira-kira? Sudah Pak, sudah saya coba. Jawab murid mereka kurang paham kalau hanya melihat gambar. Lalu mereka sulit membedakan bentuk 5 pulau besar yang ada di Indonesia, Pak. Menurut Ibu, anak-anak lebih memahami materi dengan cara apa ya kira-kira Ibu ya? Kalau saya perhatikan dan saya amati, Pak, anak-anak di kelas saya itu memang senang bernyanyi, Pak. Kenapa tidak Ibu coba dengan bernyanyi saja kira-kira Bu? Oh iya ya Pak, saya bisa coba dengan mencari referensi lagu melalui internet atau YouTube ya Pak. Menurut Ibu itu bisa menjelaskan materi tidak dengan hanya saya yakin bisa Pak, ketika anak-anak merasa senang dengan metode yang kita gunakan, murid-murid akan merasa lebih mudah mengingat dan menyebutkannya Pak, sambil mereka bernyanyi, sambil mereka juga mengingat materi 5 pulau besar di Indonesia Pak. Oh, seperti itu Bu. Selain dengan bernyanyi, apa rencana Ibu supaya materi ini lebih menyenangkan kira-kira buat anak murid Bu? Nah, saya pernah terpikir seperti ini. Selain bernyanyi, saya mungkin akan mengajak murid-murid nonton bareng, menggunakan infokus, di mana murid-murid itu bisa menyaksikan sendiri
begitu luasnya negara kepulauan Indonesia. Dengan menonton, mereka dapat merasakan dan menghayati bagian-bagian kepulauan dari NKRI. Saya percaya dengan cara itu mereka akan lebih ingat, Pak, pembagian dari 5 pulau besar di Indonesia dan letak geografisnya. Wah, sangat bagus sekali deh Bu itu ternyata. Bentuk penerapannya seperti apa ini ya Bu kira-kira? Saya rasa seperti ini ya Pak. Saya akan menciptakan kelas yang nyaman. Murid-murid tidak duduk di bangku, tapi nanti kita akan bentangkan karpet atau tikar. Lalu kita duduk bersama di tengah kelas. Saya akan mengajak murid-murid untuk fokus menonton dan mengamati pulau besar di Indonesia, apalagi khususnya Pulau Sumatera, di mana kita tinggal di Pulau Sumatera, Pak. Wah, kalau begitu waktu tidak akan terasa ya nih Bu ya. Karena keenakan menarik perhatian murid-murid ini Bu, kayaknya Bu. Iya Pak, saya baru terpikir nih ketika kita melakukan coaching ini, saya baru menemukan ide tersebut Pak. Oh iya Bu. Kapan nih rencana Ibu lakukan? Segeralah Pak, insya Allah besok saya akan mempersiapkan video yang akan ditayangkan. Lalu lagu yang akan kami nyanyikan bersama, insya Allah lusa akan saya terapkan, Pak. Luar biasa sekali, Bu. Mudah-mudahan dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan ya, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau begitu, kira-kira apa Ibu sudah mendapatkan apa yang Ibu inginkan dari permasalahan Ibu ini? Iya, sudah Pak. Saya merasa senang. Saya sudah dapat menemukan solusinya dan saya tadinya berpikir jika saya memikirkannya sendiri, pikiran saya buntu, Pak. Oh, oke, Bu. Semoga rencana ini dapat terlaksana ya, Bu. Dan penggunaan metode pembelajaran seperti ini tidak hanya pada materi ini saja ya, Bu ya. Iya, Pak. Saya juga berusaha menyesuaikan materi dengan metode yang membuat murid-murid merasa senang dan nyaman dalam belajar. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Oke Bu, sama-sama Bu Nur Halimah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Azmi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Arif. Gimana? Udah selesai Pak coachingnya ya? Sudah Pak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Iya. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira yang sudah saya lakukan meng-coaching teman sejawat itu Pak, gimana menurut Bapak ya Pak? Waduh, saya rasa apalagi nih Pak Arif kan sudah berpengalaman. Saya rasa sudah baiklah. Saya melihat dari percakapan ya dengan model Tirta ini sudah kelihatan jelas. Artinya Bapak sebagai coach bersama coaching, Tirtanya itu sudah kelihatan. Oh, iya. Mulai dari tujuan yang ingin dicapai, Ya, Pak. kemudian identifikasi masalahnya sudah dilakukan dengan baik, Ya, dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching menyadari kelemahan dalam pembelajaran sehingga menemukan hal-hal yang disenangi murid. Oh. Nah, lalu kemudian rencana aksinya juga sudah terlihat jelas, penyelesaian, kemudian solusi yang akan dilakukan. Dan sudah ada komitmen ataupun tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Saya rasa sudah sangat baik ya. Mudah-mudahan apa yang didapatkan coaching nanti bisa dilaksanakannya sehingga permasalahan yang dihadapinya bisa terselesaikan. Terima kasih Pak Arif, semangatnya, dedikasinya, keluangan waktunya untuk melaksanakan coaching. Terima kasih ya Pak. Iya Pak, terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah untuk coaching mencari solusi permasalahan dari saya ini Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Pak Arif. Ya, Pak.